Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah pemrograman komputer. Kali ini materi yang kedua yang akan membahas diagram alir atau flowchart. Kompetensi akhir yang diharapkan setelah mengikuti session ini, maka mahasiswa mampu mengekspresikan penyelesaian persamaan matematika ke dalam bentuk diagram alir dan menyusun perintah sederhana menggunakan Microsoft Excel. Kita tahu bahwasanya kemampuan komputer adalah algoritma, logika, dan matematika atau aritmatika. Demikian juga apabila kita mau bikin program, maka kita harus menggunakan algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi, apabila kita bikin program, kita akan urutkan pertama apa yang dilakukan, kedua apa yang dilakukan, ketiga apa yang dilakukan, demikian seterusnya. Nah, untuk mempermudah ini, maka biasanya algoritma diekspresikan dalam bahasa manusia menggunakan presentasi grafik, yaitu salah satu contoh melalui sebuah flowchart atau diagram alir. Nah, supaya lebih mudah, mari kita ambil salah satu kasus. Misalkan saja, kita mau bikin kopi. Bagaimana caranya? Yang pertama kali, apa yang harus kita lakukan? Rebus air. Kemudian, apa lagi? Masukkan kopi ke cangkir. Kemudian urutannya karena ini sudah penuh, kita akan pindah ke sana. Apalagi masukkan gula. Nah, setelah itu baru masukkan air panas yang sudah direbus tadi, masukkan ke dalam cangkir. Nah, lanjutnya apa? Kemudian diaduk. Setelah diaduk, barulah sajikan dan proses selesai. Nah, dalam kehidupan nyata pun kita banyak yang mengikuti algoritma seperti ini. Nah, supaya mudah, maka kita bikin suatu grafis, itulah yang disebut flowchart. Nah, flowchart itu cara penulisannya seperti ini. Kalau proses membuat kopi tadi, contohnya seperti ini. Nah, ini aturannya. Yang pertama harus dimulai dari start. Lambangnya harus seperti ini. Nah, ini namanya terminator. Jadi mulai dan diakhiri dengan N. Ini flowchart. Kemudian yang ada dalam kotak-kotak ini adalah prosesnya. Start, rebus air, masukkan kopi, masukkan gula, masukkan air panas, aduk, sajikan, dan selesai. Ini namanya adalah flowchart. Oke. Dalam penulisan flowchart, maka lambang-lambang seperti ini sudah standar, tidak boleh diganti-ganti. Start harus bentuknya seperti ini, proses seperti ini. Demikian seterusnya. Nah, lambang-lambang tersebut bisa dilihat di sini. Kalau lambangnya seperti ini adalah terminator. Untuk start sama end. Mulai dan selesai. Kalau bentuknya kotak, ini adalah untuk proses. Sedangkan yang bentuknya jajaran genjang seperti ini adalah untuk data atau input-output. Contohnya, masukkan nilai.
Kalau kita mau bikin mencari luas 4 persegi panjang, masukkan panjang, masukkan lebar. Nah, terus kemudian tampilkan hasilnya. Itu menggunakan lambang jajaran genjang ini. Kemudian ada yang bentuknya seperti wajik seperti ini. Nah, ini namanya decision. Pertimbangan. Ya atau tidak. Misalkan seperti tadi kita bikin kopi. Betulkah seperti ini? Nah, sebenarnya ada proses lagi. Rebus air. Masukkan kopi, masukkan gula. Nah, kemudian ada pertanyaan. Air sudah mendidih atau belum? Kalau belum, tunggu dulu. Nah, itu adalah if atau menggunakan logika atau decision seperti ini. Airnya sudah panas atau belum? Kalau belum, tunggu, ulangi lagi. Tanya lagi, airnya sudah panas belum? Sudah, maka baru dilanjutkan. Sehingga kalau sudah panas baru masukkan air panas, aduk, sajikan dan selesai. Demikianlah cara penulisan flowchart. Nah, penggambaran flowchart ini, penulisan flowchart ini saat ini jarang dipakai orang karena mengapa? Program-program sudah menggunakan visual sehingga orang langsung saja tempelkan tombol, tempelkan ini, tempelkan itu. Jarang orang menggunakan flowchart. Tapi zaman dulu orang kalau bikin program selalu bikin flowchart dulu, baru kemudian bikin programnya. Nah, zaman sekarang pun penggunaan flowchart ini banyak sekali gunanya sebenarnya. Kalau programnya sederhana, nggak masalah, cuma seperti ini, nggak usah pakai flowchart, nggak masalah. Tapi kalau programnya rumit dan melibatkan banyak orang, misalkan kita mau bikin aplikasi semacam Excel misalkan, atau semacam Word, mau bikinnya bukan menggunakannya maksud saya, maka kita tidak bisa satu orang, dua orang, meski satu organisasi seperti Microsoft. Microsoft dalam membuat itu melibatkan ratusan orang mungkin. Maka harus ditentukan dulu flowchart-nya. Nanti bagian satu proses, ini bagian 5 orang misalkan. Satu proses lagi 5 orang dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka sudah bisa baru dikumpulkan. Nah, ini satu proses, ada masukan, ada keluarannya. Nah, demikian juga nantinya apabila kita tidak tahu bahasa pemrograman yang akan datang, misalkan ada bahasa program yang baru yang kita waktu itu tidak sempat untuk belajar, nah kita bisa menyuruh orang, kita kasihkan flowchart-nya saja. Flowchart dikasih, nah tolong bikinkan program yang ngikuti flowchart semacam ini. Nah inilah gunanya flowchart. Oke? Nah karena pentingnya flowchart, nah kita coba bikin memakai yang paling mudah saja, yaitu Microsoft Excel. Baiklah, sekarang coba kita mulai. Kita mau bikin flowchart memakai Microsoft Excel. Oke. Di dalam Microsoft Excel ada menu di sini Insert. Nah, kemudian kita pilih Shape. Nah, di dalam Shape di sini ada banyak pilihan. Ada line, rectangle, kemudian block arrows, equation shape, flowchart. Nah, kita ambil yang flowchart ini. Oke. Di sini ada, kita lihat. Di sini ada proses. Kemudian ada lagi alternatif proses. Di sini ada decision. Di sini ada data. Di sini ada predefined process, ini untuk prosedur ya. Terus kemudian ada lagi di sini terminator. Kemudian di sini ada
konektor penghubung tadi. Nah, oke. Coba sekarang kita bikin, misalkan kita mau bikin program untuk menyelesaikan persamaan 4 persegi panjang misalkan. Mencari luas 4 persegi panjang. Di sini kita tahu lebar panjangnya. Panjangnya. Di sini kita harus tahu lebarnya. Barulah nanti bisa dicari berapa luasnya, yaitu rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar. Oke, bagaimana caranya? Coba kita bikin flowchart-nya. Flowchart dimulai dengan terminator dulu, start. Kita insert, shape, ambil flowchart, kita cari terminator. Nah, di sini kita pasang. Kemudian di sini ada pilihan. Kita pilih yang putih saja. Nah, oke. Setelah jadi, kita klik, kemudian kita klik kanan, edit text, kita tulis start atau mulai. Nah, kemudian kita ambil lagi, insert lagi, shape, kita ambil line, ini ada gambar panah. Nah, kita panah ke bawah, kita pilih yang warnanya hitam. Nah, shape ini bisa kita arahkan menuju sini, akan connect dengan, kalau sudah warna merah, ini sudah connect. Nah, ini mulai. Nah, kemudian prosesnya apa yang pertama? Kita harus tahu dulu panjangnya. Berarti kita harus mencari data. Kita insert, kita ambil shape, kemudian flowchart, data di sini. Kita klik di sini, kita gambar di sini. Nah, seperti ini. Kembali kita pilih yang putih saja. Nah, kemudian kita taruh di sini. Nah, kemudian kita klik kanan, edit text, masukkan panjang. Ini panjangnya kurang cukup, kita perlebar. Nah, cukup. Masukkan panjang. Oke. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Kita perlu panah lagi ke bawah, kemudian masukkan lebar. Insert lagi, shape, panah dulu, kita panah ke bawah. Kita pilih ini, kemudian kita copy bisa. Kita copy, masukkan, bukan panjang tapi lebar. Nah, kemudian kita copy, nah kemudian kita copy. Nah, kita proses mencari luasnya. Kita ingat proses memakai kotak biasa. Bisa pakai dimanapun juga, flowchart ini proses.
edit teks, kemudian luas sama dengan panjang kali lebar. Oke. Nah, kemudian apa? Hasilnya ditampilkan. Kita copy dari sini. Kita paste. Masuk. Ini masukkan, tapi di sini kita ganti tampilkan luas. Nah, selesai sudah. Kita tinggal masukkan selesai seperti ini. Nah, ini tadi mulai, kita ganti dengan selesai. Nah, jadilah sudah flowchart kita. Mulai, masukkan panjang, masukkan lebar, kemudian diproses luas sama dengan panjang kali lebar, baru tampilkan luas. Oke, ini adalah pembuatan flowchart. Nah, kita lanjutkan lagi dengan apa? Coba kita bikin rumusnya di sini. Kita bikin supaya indah. Coba kita bikin satu kotak di sini. Kemudian warnanya kita ganti. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian di sini, nah ini kurang lebar dikit. Sekianlah. Seperti ini. Kemudian kita masukkan panjang. Di bawahnya kita kasih lebar. Kemudian hasilnya kita kasih luas. Nah, input supaya kelihatan bagus. Nah, kita kasih warna putih. Nah, kemudian kita kasih border. Ini juga putih dan dikasih border. Kemudian hasilnya kita kasih bukan putih, warnanya agak lain. Nah, ini supaya apa? Kita tahu bahwasanya itu adalah hasil, tidak boleh dirubah-rubah. Nah, kemudian kita kasih border di sini. Nah, baru kemudian kita masukkan. Misalkan panjangnya berapa? 50 cm umpamanya. Lebarnya 25 cm. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. Caranya kita tulis dulu sama dengan, kemudian kita klik di sini panjangnya. Kemudian kali di sini pakai asterik. Asterik itu shift 8 itu asterik. Asterik, kemudian lebarnya ini. Nah, kemudian kita enter. Nah, jadilah program kita. Panjang kali lebar sama dengan luas. Kalau panjangnya kita rubah misalkan 60, maka luasnya otomatis berubah. Ini kita rubah 30, maka otomatis luasnya berubah. Nah, ini contoh untuk membuat program penyelesaian mencari luas 4 persegi panjang dengan Microsoft Excel. Nah, rumus-rumus semacam ini bagus kalian simpan. Misalkan rumus mencari lingkaran, rumus mencari isi bola, selimut bola, dan lain-lain sebagainya. Kalian simpan. Nah, suatu saat nanti apabila kita butuh, kita tinggal mengeluarkan lagi ini. Kita lupa rumusnya, kita tinggal
lihat flowchart-nya, caranya, rumusnya tahu, kemudian penyelesaiannya di sini tahu. Nah, yang akan datang kita akan menemui permasalahan-permasalahan yang banyak, misalkan cara menentukan diameternya poros, desain poros, desain bearing, desain yang menggunakan rivet, misalkan perhitungan bagaimana menggunakan paku keling, las, dan lain-lain sebagainya. Itu bagus kita simpan dalam Excel seperti ini. Nanti dalam dunia kerja misalkan, kita sudah lupa, ini wah itu perhitungan keling itu dulu di semester pertama saya sudah lupa. Nah, maka gampang, file-file kita bisa kita keluarkan lagi. Nah, mulai sekarang, mumpung masih awal-awal, bagus rumus-rumus itu kita wujudkan dalam bentuk seperti ini. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi dengan bahasa pemrograman yang lebih rumit lagi. Maka untuk latihan, kalian bisa membuat, ini bukan sekedar 4 persegi panjang, coba kalian cari yaitu yang lainnya. Misalkan ini luas segitiga, yaitu setengah tinggi kali alas. Nah, misalkan saja lingkaran. Bagaimana masukannya hanyalah jari-jari saja. Kalikan pi, akhirnya ketemu luasnya. Kemudian kubus, masukkan sisinya, maka luasnya adalah, bukan luas ini, isi ya. Keliru ini. Isinya, isi kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, tampilkan luasnya, dan seterusnya. Nah, banyak sekali kalau kita lihat rumus-rumus. Di sini ada bangun ruang, ini volume kubus, ya, volume balok, volume tabung, 5 segi 4, 5 segi 3, prisma segitiga, kerucut, bola, prisma segi 6 beraturan, dan lain-lain sebagainya. Ini tolong coba dibuat. Dibuat programnya, dibuat flowchart-nya semacam ini, dan kemudian programnya seperti ini. Oke, kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang.